ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Taufik Hidayat SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Walau ataina luqmanan hikmata anishkur ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. Acara yang ketiga yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Aisyah SPD. Para hadirin yang berbahagia dimohon untuk berdiri. Acara yang keempat yakni sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Islam Center Bapak Dr. Rizky Haji Ahmad Khairudin. Al-Waqfu al-Makan Takabul Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله الذي أذهبنا الحزن إن ربنا لغفور شكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. Sebenarnya aku ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikhlas menitipkan putra-putrinya di sekolah ini, tentunya dengan harapan agar anak-anak ini menjadi anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan senantiasa berbakti pada kedua orang tuanya. Namun dirasakan kami juga manusia biasa pada waktu dulu jawabannya terpaksa bersama oleh kami. Sama-sama kita hormati orang tua kita. Alhamdulillah, kita doakan beliau senantiasa selalu diberikan nikmat sehat dan terus membimbing kami dalam rangka mendidik, mengajar putra-putri bangsa. Kepada Bapak Ketua Umum Bapak Dr. Haji Ahmad Khairudin, yang juga kami hormati, tak lupa Bapak Pengawas Yayasan Islamic Center Bapak Dr. Haji Muhammad Arifin MM. Alhamdulillah beliau sudah pagi-pagi tadi sudah datang dan terus memberikan support, masukan kepada kami untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Bapak Ibu dalam guru yang saya hormati dan banggakan, tak lupa yang sangat saya hormati tentunya wali murid SMP Islamic Center, wabil khusus kelas 7 yang alhamdulillah pada pagi hari ini dapat memenuhi undangan kami. Mohon maaf undangannya kemarin melalui WA dan diteruskan oleh wali kelas, namun sekarang media kita sudah seperti itu, undangannya via WA gitu ya, email dan sebagainya. Alhamdulillah tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir di sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Yang pertama tentunya kita menjalin silaturahmi
Kenapa Bapak Ibu? Karena silaturahmi ini sangat penting, terutama dalam rangka kita mensinergikan, mengkolaborasikan antara pihak sekolah dan orang tua. Puji dan syukur mereka sama-sama tak lupa dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Bapak Ibu diberikan kekuatan menginjakkan kakinya di SMP Islamic Center. Begitu juga kami, Bapak Ibu Dewan Guru, diberikan kesehatan dan terus istiqomah dalam memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik. Salawat dan salam tak lupa kita hampurkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia dan salam dapat syafaat di murabil. Bapak Ketua Umum, Bapak Pengawas, dan Bapak Ibu Wali Murid kelas 7, sesuai dengan undangan, hari ini adalah kegiatan kita. Selain yang utama dan pertama adalah silaturahmi, tak kenal maka tak sayang, begitu, karena insya Allah 3 tahun ke depan kami akan dititipkan oleh Bapak Ibu untuk memberikan pembelajaran, tidak hanya dalam pengetahuan, tentunya dalam segi sosial, emosional, dan juga tentunya sikap spiritual yang terus kita bimbing, kita kembangkan di SMP Islamic Center. Dan 3 tahun ini tidak cepat, tentunya kita perlu yang namanya silaturahmi, komunikasi, dan terus bersinergi untuk kebaikan anak kita. Ya, sesuai dengan tema hari ini kita ada 2 kegiatan yang kita rangkai. Selain sosialisasi tentang program sekolah, dan juga kita ada kegiatan parenting yang tentunya objeknya adalah siswa kita, yaitu tips menjaga dan mendidik anak Gen Z di era digital. Dan insya Allah nanti kurang lebih jam 10 ya, nanti kita batasi 2 termin sosialisasi, insya Allah tidak lama-lama, sampai jam 10 2 jam, karena kalau lama mendengarkan orang bicara pasti akan jenuh juga gitu ya. Pasti akan nanti insya Allah mudah-mudahan 2 jam ini bisa berkualitas dan memaparkan program-program yang ada di kita. Kalau nanti ada kekurangan, nanti kita bisa sambung di lain waktu atau nanti bisa berbicara di tempat yang berbeda. Dan Bapak Ibu, tentunya hari ini saya sangat berbahagia bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya tadi juga disampaikan oleh Bapak Yayasan, kami atas nama Yayasan Islamic Center Wabil Khusus Unit SMP mengucapkan selamat datang dan tentunya berterima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu Wali Murid menitipkan anaknya di sekolah kami. Dan insya Allah amanat itu akan kami jaga dengan sebaik-baiknya, dan kami akan memberikan pelayanan semaksimal semampu kami di unit kerja SMP Islamic Center. Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti 2 jam ke depan ada pemaparan. Kita akan bagi 3 poin, yaitu tentang kurikulum, kemudian tentang kesiswaan, dan tentunya itu nanti ada kegiatan keagamaan yang akan disampaikan oleh masing-masing wakil kepala sekolah bidang masing-masing. Dan nanti termin itu akan disampaikan, dan nanti juga akan kita ada tanya jawab. Mudah-mudahan waktunya tidak mepet, jadi nanti kita bisa saling berkomunikasi, baru dilanjutkan dengan parenting. Bapak Ibu sekalian, secara umum kurikulum kita ini ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum secara umum, secara nasional. Dan untuk kelas 7 Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di SMP Islamic Center juga menggunakan kurikulum merdeka. Nanti secara esensinya akan disampaikan oleh Bapak kurikulum. Kemudian juga kita ada kurikulum keagamaan. Tentunya muatan keagamaan kita ini berbandingnya 50-50, jadi 50-50 untuk kegiatan keagamaan dan juga kurikulum nasional. Makanya Bapak Ibu di kita ini full day, jadi anak-anak masuk jam 7, bahkan setengah 7 sudah sampai, jam 7.15 kita sudah balik di lapangan untuk melaksanakan pembiasaan dan memeriksa kelengkapan anak dalam rangka kedisiplinan. Dan juga nanti juga disampaikan tentang kesiswaan, tentunya hal-hal kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sekolah kita,
yang tentunya untuk menumbuh kembangkan bakat minat anak kita akan akomodir dan kita salurkan. Dan tentunya nanti sebagai outputnya kita akan ikutkan ke ajang lomba-lomba, ya. Dan insya Allah kemarin saja sudah langsung ada yang dapat juara, ya, di Hari Anak Nasional. Kalau salah kelas 7B B3 hadir orang tuanya sendiri. Seanada Alika, orang tua Alika hadir? Belum hadir. Orang tua Alika yang kemarin mengikuti, ya, transisi SD dan SMP mana mengikuti, alhamdulillah mendapat juara 3. Dan di kami Bapak Ibu perlu disampaikan apabila ada anak kita mendapatkan juara dan memang mengikuti atas nama sekolah dan itu ada surat rekomendasi sekolah, insya Allah mendapatkan beasiswa, ya, ambil beasiswa. Dan kemarin baru masuk dapat beasiswa. Nah, jadi nanti jumlahnya itu dilihat bagaimana tingkatan lombanya dan juaranya, begitu. Itu Bapak Ibu nanti akan diterangkan di kesiswaan. Kemudian juga keagamaan kita ini cukup banyak, ya. Ya, jadi dari mulai awal masuk sampai pulang ini ada kegiatan-kegiatan tentunya keagamaan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sekolah kita ini tentunya alhamdulillah ini memiliki statusnya adalah akreditasi A. Sekarang itu untuk kelas 9 akreditasi ini sangat penting karena jumlah nilai akreditasi akan dikalikan. Ya, jadi semakin besar sekolah itu menilai akreditasi, maka peluang nilainya semakin besar. Dan alhamdulillah SMP Islamic Center ini kita 1 tahun lalu sudah direakreditasi dan mendapat kategori unggul dan mendapat nilai 96. Nah, kita akan diakreditasi lagi tahun 2008 berarti 2029. Jadi kurang lebih masih 4 tahun lagi kita akreditasi kita. Dan nanti tentunya yang kelas 7 ini nanti masih memakai akreditasi yang sekarang, ya 96. Ya, ini dan tahun ini dipakai kalau dulu itu tidak dihitung jumlah, kalau A saja, karena poinnya dikalikan nilai A-nya itu, karena A-nya itu kalau tidak salah 91 itu sudah A, ya, namun kita 96. Dan alhamdulillah ini merupakan sebuah berkah buat kami, ya. Dan tentunya selain itu juga sekolah kita ini mengikuti kegiatan kita mengusung Gobri, ya. Makanya Bapak Ibu mohon izin, mungkin kemarin sudah disosialisasikan anak-anak kita melakukan pembiasaan membawa tumbler dan juga alat makan. Dan juga beberapa hari lalu saya mengikuti rapat dinas ini berkaitan bukan politik, Bu, ya, ini menyampaikan program presiden terpilih kita ini berkenaan dengan makan bergizi, ya, 3.000 dan bergizi. Dan tentunya nanti anak-anak diminta membawa badan makan. Dianjurkan memang itu sama, kenapa? Supaya nanti pada saat dikumpulkan tidak ada yang panjang, ada yang pendek, begitu. Dan diminta minimal ada 4 sekat. Jadi sekatnya itu untuk nasi, untuk lauk pauk, untuk sayur, dan untuk buah, ya. Dan nanti ada susu juga. Dan untuk kotak penerang jadi pilot project, udah beberapa sekolah jadi ditunjuk, terutama negeri ini untuk uji coba makan bergizi, ya, bergizi. Dan kemarin juga sudah ada dari tim dinas ke sekolah dan berbicara, dan ini sudah mulai dicoba di beberapa sekolah negeri, ya, dan insya Allah akan dilakukan di seluruh sekolah se-Indonesia, ya. Jadi peruntukannya untuk pelajar dan ibu-ibu hamil, tidak salah, ya. Dan nanti jenis makannya apa, ya, mudah-mudahan sesuai dengan temanya bergizi. Yang minimal kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang berarti gizi seimbang, begitu, ya. Ya, tentunya ada unsur karbonya, ya, ada buahnya, ada susunya, ada lauk pauknya, ada sayur mayurnya, ya. Tapi kemarin memang menu itu terpenuhi, begitu, menu terpenuhi. Namun apakah rasanya seperti apa, ya, itu yang tidak tahu, ya. Tapi kita selalu berpositif tinggi, begitu. Mudah-mudahan nanti program ini berjalan. Jadi pertama bisa membuat anak-anak
yang pertama belum sarapan mungkin nanti bisa diberikan. Kemudian apakah itu setiap hari, ini yang belum tahu ya. Apakah itu cuma seminggu sekali begitu, kami belum tahu ya. Tapi memang sudah diujikan dan Kota Tangerang sudah masuk uji coba kemarin dan alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Tentunya nanti di Islamic Center juga akan siap-siap. Makanya kemarin ada bunda-bunda yang mengusulkan pengen catering, cuma karena memang kita menunggu dulu nih ya, jangan sampai nanti ada ini. Dan seperti apa program itu berjalannya dan durasinya berapa hari begitu dalam 1 minggu ini sedang belum disampaikan, tapi inilah program itu insya Allah akan berjalan karena Tangerang sudah uji coba dan kemarin rata-rata berjalan dengan lancar begitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ini adalah visi sekolah kita, yaitu peserta didik yang berperilaku Islami, kreatif, inovatif, dan terampil dalam penguasaan fintech serta peduli lingkungan. Bapak Ibu, ini misi besar, visi misi kita, yang mana ini sudah menaungi, yaitu tentang pendidikan kita, yang mana kurikulum Merdeka sudah masuk di sana. Kemudian berperilaku Islami tentunya kita intaknya ini kita perkuat begitu dengan program-program baik itu kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek ibadah maupun hafalan-hafalan yang tentunya penguatan-penguatan dalam keagamaan. Dan tentunya Iptek Bapak Ibu perlu saya sampaikan, di kami sudah membangun sistem namanya SIM, Sistem Informasi Manajemen Sekolah, yang nantinya Bapak Ibu salah satu yang langsung terasa kepada anak sekarang sedang diolah oleh tim IT, sedang dibuatkan kartu pelajar dan itu free ya. Dan kartu pelajar itu nanti dari ID-nya dan nanti setiap anak itu memiliki kartu, jangan sampai hilang Bapak Ibu karena ini sebagai absen begitu. Kalau Bapak Ibu tadi naik di atas tangga itu ada benda berwarna hitam dan ada warna merahnya, itu adalah tab untuk anak pagi sampai dan pulang. Nah nanti setiap sampai Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu nomor yang kemarin mendaftarkan ke sekolah itu nomornya ya, karena nomor itu yang akan tersampaikan notifikasi bahwasanya Ananda ini datang dan pulang. Karena begitu anak tab secara real time maka akan tersampaikan di WA Bapak Ibu. Kurang lebih bacaannya Assalamualaikum Bapak Ibu, Ananda misalkan Zulfa alhamdulillah telah hadir pukul sekian begitu. Nah kalau terlambat nanti ada keterangan terlambatnya ya gitu. Begitu juga pulangnya. Jadi Bapak Ibu bisa kontrol apakah anak-anak kita ini sudah sampai sekolah atau belum. Kecuali yang diantar, kalau diantar pasti yakin sudah sampai, apalagi ngantarnya langsung belum ya. Kalau terbang belum tentu juga gitu ya. Tapi kalau misalkan anak ada kejadian, anak lupa begitu, biasanya ngabsen, kemudian tidak ngabsen, akhirnya orang tuanya nanya ke wali kelas, anak saya datang nggak absen, ternyata lupa membawa kartu gitu. Jadi tentunya di database kami itu tidak tertulis. Dan biasanya nanti kita rilis setiap saat dan akan sampaikan kepada wali kelas. Nanti wali kelas bisa dicek di kelas. Kalau anaknya ada tapi absennya tidak ada, berarti lupa ngetem begitu. Baik itu, atau juga kemungkinan karena ini sistem ya bisa barangkali di saat hari tertentu itu sistemnya lagi error barangkali, bisa jadi seperti itu. Jadi nanti bisa langsung konfirmasi kepada wali kelas ya. Misalnya nanti saya perkenalkan wali kelas yang kayaknya sih belum kenal ya Bu ya, mungkin kenal nama tapi muka belum begitu paham ya, nanti salah sampaikan. Itu Bapak Ibu, itu yang tentang absen ya, tentang absen. Insya Allah Pak Lukman 1 minggu ini sudah siap ya absen ya. Oke, jadi insya Allah kartunya akan kita berikan. Nanti kita akan trial error mungkin 1-2 hari. Nanti saya bilang Pak Lukman kalau bisa identitasnya berikan ke anak, nomor teleponnya. Saya khawatir nomor telepon ini tidak aktif atau teleponnya salah satu angka saja sebagainya, nanti tidak masuk karena database itu akan masuk itu. Itu Bapak Ibu yang pertama mengenai option si kita yang kesana. Kemudian CBT Bapak Ibu, bahwasanya sekolah kita ini juga melaksanakan kegiatan paperless. Jadi artinya ulangan itu sudah tidak lagi menggunakan kertas, tapi CBT, computer based test. Jadi
Makanya anak kita ini Bapak Ibu kita perkenankan untuk membawa handphone. Namun handphonenya disimpan di kotak, gitu. Kalau Bapak Ibu suka melihat di kelas ada kotak warna biru, itu bukan kotak alami Bapak Ibu, itu adalah kotak handphone anak-anak kita. Ya, kotaknya itu ditanggung jawabnya adalah wali kelas, sudah dikunci. Jadi saat sampai anak harus sama di satu. Di saat ada guru yang ingin memakai media pembelajaran apapun menggunakan handphone, dipersilakan. Karena alhamdulillah 3 gedung kita ini sudah teraliri internet, wifi masing-masing, ya. Dan ini kita langsung lagi cek terus tentang bandwidthnya. Ya, karena di setiap ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester, ulangan semester, ini kita usahakan semuanya berbasis komputer. Jadi anak-anak yang punya tablet seperti ini, mangga bawa tabletnya, bawa laptop mangga, atau bawa handphone juga silakan. Ya, nanti biasanya kalau kelas 7 karena baru sama tim IT akan disosialisasikan tentang instalasi aplikasi yang mendukung CCTV-nya, begitu. Ya, Pak, kadang-kadang handphonenya itu nggak suka dan sebagainya. Jadi tidak usah khawatir, karena biasanya setiap semester maupun PTS selalu saja ada anak yang error handphone dan sebagainya. Kita menyediakan lab komputer, begitu ya. Jadi lab komputer juga kita siapkan untuk menjaga anak-anak tidak bisa mengakses ulangan, gitu. Jadi kita ulangannya bisa kita laksanakan. Kemudian yang terakhir tentunya yang bisa langsung bersentuhan yaitu tentang melakukan pembayaran Bapak Ibu. Nanti per tanggal 5, karena kita paling lambat kalau nggak salah tanggal 10 boleh dikit tapi ya. Ini ada notifikasi Bapak Ibu, bukannya Depok kita hanya mengingatkan, dan nanti Bapak Ibu bisa melihat akun database anak kita itu sementara nanti passwordnya belum dirubah by this, gitu ya. Pak Bagus bisa dibuka aplikasi. Pak Lupan ada hafal satu nis? Ada. Sebentar ya Bapak. Ya, Bapak Ibu, nanti kita basicnya website begitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu masuk ke website kita, ini di sini juga ada SMP SCHID begitu. Nanti di situ ada login. Nanti begitu login, nanti Bapak Ibu akan ketemu seperti ini. Ini nanti Bapak Ibu nanti NIS itu kita akan berikan. Nah, nanti jangan lupa diganti Bapak Ibu ya. Tapi ngeganti passwordnya juga jangan lupa. Biasanya kalau ganti password udah ngeganti lupa. Kalau emang lupa ya sudah lapor ke wali kelas, biar wali kelas nanti ke tim IT di reset lagi. Tapi mau nanti jangan lupa begitu ya. Nah, takutnya karena kebanyakan password dan sebagainya. Nah, ini contohnya punya siapa Pak Luman? Adipa. Siapa? Adipa. Oh iya. Ya, ini Bapak Ibu nanti bisa ada keterangan macam-macam gitu ya. Di sini ada file cek pembayaran misalkan. Fotonya kalau diupload Pak Luman ya? Belum. Lepas 7 belum diupload ya? Lepas 8 udah ya? Ya. Ini Bapak Ibu sebagai contoh, Bapak Ibu bisa memeriksa begitu. Nanti ini juga kita karena kelas 7 lagi update gitu ya. Jadi mungkin kalau mau masih ada kesalahan nggak usah marah, konfirmasi aja gitu Bapak Ibu. Takutnya ada yang belum terupdate gitu ya, benar. Nah, ini jadi Adipa ada di sini. Ada. Betul, jadi buat contoh ya Bu ya. Ada bahkan. Oke, ini hanya contoh saja ya. Maksudnya nanti di sini banyak, kemudian ada checkpoint nanti diterangkan oleh Ibu Haja Suna berkenaan dengan, karena kita ada tata krama. Tata krama itu berisi tentang poin yang isinya adalah untuk menjaga anak kita disiplin, tidak melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran. Intinya adalah bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjaga supaya anak ini salah. Kalau salah, kamu harus menerima punishment-nya. Tapi itu pasti kita dalam banyak proses lah. Tapi tidak menjadi sebuah ini kan. Selain punishment juga kita ada reward, nanti ada poin reward. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan mohon maaf, mudah-mudahan kelas 7 angkatan ini tidak ada yang kena poin ya. Paling kalau terlambat dikit mah
tidak masukin di sini bagi sunnah yang paling poin berat kita akan masukkan. Nanti Bapak Ibu akan kelihatan gitu. Mohon maaf misalkan ada yang tawar merokok gitu ya, misalkan dimasukkan ke sini, nanti ibu bisa melihat tuh ya, sebelum dipanggil udah kelihatan karena oleh bagian kesiswaan akan input begitu. Jadi database-nya secara akun ini, makanya supaya nggak dibuka-buka temannya, nanti setelah diberikan tolong diganti langsung passwordnya begitu ya. Tapi ini ada cek pembayaran, cek bayar pelanggaran, biodata dan sebagainya. Ini nanti Bapak Ibu bisa diberikan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau ngecek pertanggungan yang belum atau yang sudah, bisa dicek di situ. Atau kalau misalkan mau bayar akun, nanti Bapak Ibu insya Allah kartunya sudah jadi, karena kemarin kan kalau kelas 7 2 bulan ya, Juli dan Agustus sudah dianggap bayaran, nanti 2 bulan, jadi baru bayar mungkin September. Nah kartunya itu nanti Bapak Ibu ada barcode, jadi tinggal kasih KTU di barcode begitu, sudah langsung identitas anak-anak kita sudah langsung terbuka. Nah jadi nanti di barcode pasti bagian keuangan akan nanyakan, ibu belum bayar ini gitu. Kalau memang ternyata aku saya sudah, nggak apa-apa, konfirmasi aja, kasih bukti pembayarannya gitu ya. Karena ini kita lagi mereport semua database dari data anak, kemudian dari GSP dan sebagainya. Ya insya Allah di September ini kita sudah hari ini. Oke, itu cukup Pak Tuhan. Yaitu tentang SIMASN. Jadi secara umum walaupun di CV kita banyak ada perpustakaan, ada alumni, kemudian apa lagi kan? Kegiatan-kegiatan, tapi yang umum langsung tersentuh kepala siswa ya tadi 3 poin itu, absensi, kemudian CBT, kemudian kekeluargaan. Ya itu Bu Aisyah, ya Ibu Aisyah, SPD, beliau wali kelas 7P2, gitu ya. Oke, kelas 7P3, ya Bapak Ibu, ini Bu Siti Hamidah, ya. Berbeda, jadi beliau di PP3 mengajar bahasa Indonesia. Tadi Bu Aisyah mengajar IPS, IPA. Kemudian Bu Hajar IPA mengajar pendidikan agama Islam dan budaya. Ya, silakan Bu Hamidah. Dan terakhir ini Ibu Lutfiana, ya, Bu Gina, ya. Bu Gina ini wali kelas 7A, ya. Beliau sama tadi program dengan Bu Aisyah ya, karena mengajar IPS ya, agak mirip-mirip bentuknya dekat-dekat ya. Bapak Ibu yang wali kelas 7A ini berhubungan dengan beliau ya. Kelas 7 kebetulan wali kelasnya perempuan semua gitu ya. Karena kami setiap tahun itu masih ada rolling dan melihat kebutuhannya yang pas ini gitu. Jadi antara nah kebetulan pas juga ya semuanya perempuan semua gitu, walaupun ada wali kelas. Barangkali itu Bapak Ibu perkenalan wali kelas. Nanti barangkali setelah ini mau langsung ngobrol dengan wali kelasnya, silakan. Terima kasih Bu Hamidah. Bu. Baik, meniti acara selanjutnya yakni pemaparan program sekolah yang akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah masing-masing bidang kurikulum, kesiswaan dan keagamaan. Pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum kepada Ibu Najib Sunan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nur Rahman. Di sini saya ngajar matematika kelas 9. Alhamdulillah tahun ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian proses kurikulum. Nah, kita mulai. Di SMP Islamic Center melaksanakan program pembelajaran dengan berpedoman pada kurikulum nasional dan kurikulum keagamaan untuk menjaga kualitas pendidikan agama dan akademik.
Jadi kalau di sini banyakkan agamanya gitu ya, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 5 hari, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Muatan kurikulum memuat beberapa komponen, antara lain pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil belajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Untuk ekskul itu nanti akan lebih banyak ke kesiswaan. Dilanjutkan gitu. Bapak. Nah, lebih jelasnya kita bisa lihat di kalender pendidikan ini. Bulan Juli sudah selesai kita laksanakan, di bulan Agustus yang akan kita hadapi sekarang tanggal 10 itu rencanakan pertemuan ini. Gitu ya, tanggal 17-nya insya Allah nanti ada upacara bendera hari Sabtu. Nah, insya Allah nanti kelas 7 juga masuk ikut upacara bendera. Kebetulan juga nanti ada lomba, itu lombanya sama ibu siswa. Di bulan September itu tanggal 30, 31, 12 itu kami ada acara IHT dari Mas Training untuk guru-guru. Jadi ada kemungkinan tuh insya Allah mudah-mudahan rencananya berjalan tanggal 30 Agustus nanti libur untuk hari Jumatnya. Kitanya mau guru sama hari Senin tanggal 2, jadi 4 hari kitanya mau pelatihan. Tanggal 9, 10, 11, 12 itu KKM untuk kelas 8, kelas 7 belajar biasa. Nah, nanti untuk tanggal 23 sampai tanggal 28 yang di sini juga itu mid semester, bulan tengah semester ya, di bulan September. Insya Allah nanti kalendernya soft copy-nya ini nanti dikasih ke Bapak Ibu ya, lewat kelas. September sampai tanggal 30, kemudian di bulan Oktober itu yang dikasih dari potong-potong itu P5-nya proyek profil belajar Pancasila. Itu tentang demokrasi. Nanti insya Allah ada pemilihan ketua OSIS. Nanti sebelumnya kelas 7 belajar mulai dari pemilihannya seperti apa. Pada hari tanggal 1 sampai tanggal 11. Insya Allah tanggal 14-nya ya, jadi pemilihan. Kemudian November itu belajar seperti biasa, dan di bulan Desember itu sudah semesteran tanggal 1 sampai tanggal 7. Biasanya kita semesterannya 5 hari sih Pak, sampai Jumat saja, kalau Sabtu jangan. Kemudian bagi raportnya tanggal 20 libur 1 tahun. Iya, masuk lagi bulan Januari. Lanjut Pak, nah ini tahun depan sama seperti itu ya, kalau kurikulum nasional kita, kalau saya jadi hanya ulangan tengah semester, semesteran seperti aja terus. Nah, kalau kesiswaan yang banyak kegiatannya nanti di bulan Maret itu ada semesteran dan mid semester lagi, depanan semester PTN. Kalau di bulan Juni nanti selesai kenaikan semester akhir tahun. Gitu. Itu untuk bagian saya, hanya tes evaluasinya seperti itu. Insya Allah kedepannya ini kita gunakan HP itu ya, Bapak Ibu gunakan HP. Jadi Bapak Ibu gurunya bikin soal nanti dibuat dalam bentuk CBT, siswa aksesnya pakai HP. Kalau misalkan ada HP-nya nggak bisa jalan, nanti ada komputer bisa dipakai. Dilanjutkan ya. Ini amanatnya dari kurikulum nasional. Pelajarannya yang pertama ada pendidikan agama. Kita mau khusus di pendidikan agamanya, pendidikan agama Islam gitu ya. Pendidikan Pancasila, kalau dulu namanya PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS,
ada baca tulis Al-Quran, ada akidah akhlak, ada bahasa Arab. Terus kalau yang bagus ada tahdisnya. Kalau yang reguler, tahdisnya masuk ke ekstrakurikuler. Ini contoh jadwal kita pada hari Senin. Jadi upacara bendera kita mulai jam 7. Diharapkan siswa 45 sudah ada di sekolah di lapangan untuk melaksanakan upacara bendera. Dilanjutkan dengan jam pertama istirahat pertama, kemudian sampai sholat zuhur, dilanjutkan sampai terakhir. Untuk kelas plus hari Senin dan hari Selasa itu ada penguatan pemantapan institusi. Ada penguatan materi, ada tambahan pelajaran penguatan untuk dasar-dasarnya. Ada 5 pelajaran kalau di kelas plus untuk penguatannya. Yang pertama bahasa Arab, bahasa Inggris, itu lebih kepada percakapan, jadi belajar percakapan bahasa Arab, bahasa Inggris, penambahan kosakata. Kemudian sainsnya itu ada matematika, ada IPA, ada informatika. Kalau IPA biasanya berupa proyek, bikin sesuatu gitu ya, menghasilkan suatu produk. Kalau matematik biasanya dasar-dasar perhitungan. Kalau informatika tahun ini kelas 7, kemarin videografi ya, belajar video. Ini nilai minimum untuk kelas 7, rentangnya 75, minimalnya 75 Pak. Kalau misalkan nanti di rapor paling kecil nilainya 75 itu udah lulus, udah dianggap tuntas. Di bawah 75 nanti nilai rapornya merah, harus ada remedial perbaikannya. Remedial ini dilakukan biasanya sebelum pembagian rapor. Sebelum pembagian rapor supaya nanti di rapornya tidak ada yang merah. Biasanya itu tergantung kepada bapak ibu gurunya. Bapak ibu gurunya ada yang memberikan tugas tentang mengisi ulang atau apa ya. Kenaikan kelas, siswa dinyatakan naik kelas jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Jadi nggak ada yang tertunda, semua pelajaran diikuti. Yang kedua, persentase kehadiran sekurang-kurangnya 90%. Maksimal ketidakhadiran 15 hari tanpa keterangan atau alamat. Jadi kalau misalkan bapak ibu putranya sakit, kalau bilang ya takutnya nanti di sini disangkanya apa. Kalau apa sampai 15 nanti dari kelas. Gitu. Kemudian berperilaku baik, tidak melakukan pelanggaran berat terhadap tata tertib sekolah. Poin 80. Nanti ini sama ibu siswa. Peserta didik telah mencapai KKM pada semua indikator kompetensi dasar dan standar kompetensi untuk semua mata pelajaran di semester 1 dan 2. Jadi nggak ada nilai merahnya. Kalau misalkan bila ada mata pelajaran tidak tuntas, tidak lebih dari 3 mata pelajaran. 2 merah dianggap masih naik kelas. Kalau udah lebih dari 3 pelajaran yang merahnya, itu berarti tidak naik kelas. Tapi insya Allah di bagi rapor kita selalu ada perbaikan dulu dan supaya tidak ada nilai merah di rapor. Begitu. Ini yang tadi saya bilang, evaluasi untuk itu ada semakin pada semester bulan September kita jadi akhir, kita janji di bulan Desember, tengah semester genap di bulan Maret, dan akhir semester di bulan Juni kenaikan kelas. Diberikan program remedial. Kalau misalkan siswanya belum mencapai nilai 75, ada remedial 2 kali. Yang diatur oleh bapak ibu gurunya, bisa dengan remedial, tes tulis atau tes lisan. Nilai yang diambil adalah nilai KKM. Jadi misalkan
nilainya di bawah 75, terus remedial ternyata remedialnya dapatnya 100, tetap yang diambilnya nilai KKM gitu. Karena nilai kedua ya. Sudah. Ini penguatan yang kelas 7 itu ada 2 hari, hari Senin, hari Selasa. Pada pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, sains lebih kepada proyek, bahasa lebih kepada percakapan, matematika dasar pengetahuan, ketika proyek video grafik. Sudah tadi ya. Terima kasih. Sudah. Alhamdulillah. Nanti untuk menjawabnya dari kita serahkan ke Pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh bidang kesiswaan dan keagamaan SMP Islamic Center. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak amat kayaknya nih. Oh ya, dari tadi kayaknya tegak banget ya. Yang kayaknya Bapak Ibu ya. Yang kuenya masih ada, silakan sambil dimakan kuenya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya alhamdulillah wa ala alihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Al-Mukarram wal Mukarram, Bapak Kepala SMP Islamic Center, Bapak Dani Suryadi MPD, Al-Mukarram wal Mukarramah, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islamic Center, serta yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid siswa-siswi SMP Islamic Center khususnya kelas 7. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cukup cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahan bersilaturahmi dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi program sekolah SMP Islamic Center. Mudah-mudahan dengan niat ibu dari mulai niat melangkahkan kaki sampai tiba di tempat ini mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat terus dari beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya di sini. Nama saya Sunan Sarah SAG. Saya diberikan kepercayaan di tahun ini sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ditemani dengan Bapak Muhammad Najib dan sebagai pembina OSIS-nya. Ya, tugas kami di sini tidak lain adalah untuk mengatur tata tertib siswa, ya, tata tertib siswa dari mulai tiba di sekolah sampai menjelang pulang ke rumah. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya di sekolah kita punya aturan mainnya, punya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi kita semuanya, yang semuanya ini tidak lain adalah untuk mendisiplinkan putra-putri kita supaya menjadi pribadi yang soleh dan solehah, ya, berdisiplin, teratur karimah. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, sebagaimana sudah disampaikan ketika Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya, ya, bahwasanya kegiatan anak-anak di sini diawali jam 6.45, ya. Jadi jam 6.45 putra-putri Ibu sudah dibariskan di lapangan. Ya, kita adakan pembiasaan. Ya, pembiasaan itu ngapain aja sih? Ya, diantaranya yaitu pembiasaannya itu mengecek atributnya, atribut putra-putri Ibu semuanya. Dicek dari mulai ujung kepala sampai ujung
kaki dari mulai kerudungnya sampai ke kaos kakinya dan sepatunya itu dicek semuanya ya. Untuk hari Senin itu atributnya semua harus lengkap ya, baik yang putra maupun putri sesuai dengan aturan sekolah ya, harus menggunakan atribut sekolah. Kemudian ya, setelah itu di lapangan ini ada kegiatan pembiasaannya. Selain pemeriksaan atribut juga ada pengisi materi ya. Kalau hari Senin itu kegiatannya upacara ya, upacara bendera dari jam 6.45 sampai jam 7. Kemudian di hari Selasa ada pembiasaan LH ya, LH itu lingkungan hidup. Nanti diajarkan bagaimana anak-anak cara membuang sampah yang benar, ada sampah organik dan organiknya. Kemudian juga biasanya nanti kita ada sarapan bersama ya. Kemudian juga nanti siswa-siswinya diajarkan untuk memakai atau membawa tumbler dan alat makan dari rumah ya. Jadi nanti disulang di kantin gitu ya. Kemudian hari Rabu ada pembiasaan bahasa Inggris ya, dan hari Kamisnya ada pembiasaan bahasa Arab, nanti diisi oleh Dewan Guru juga dengan anak-anak. Hari Jumat ada kegiatan Muhadharah ya. Jumat keempat kita adakan kegiatan olahraga ya, ada sarapan pagi bersama. Kemudian di hari Jumat ketika anak-anak kita yang putranya melaksanakan sholat zuhur atau sholat Jumat berjamaah di masjid, maka siswa-siswi yang putrinya akan kita kumpulkan di tempat ini di aula ya, untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan keputrian. Adapun untuk kegiatan keputriannya itu kita bagi menjadi 4 minggu ya. Minggu pertama itu nanti ada kegiatan fikih wanita yang akan disampaikan oleh ibu guru ya. Ada tentang fikih wanita di minggu pertama, minggu kedua tentang pemerti atau akhlakul karimah. Itu juga kita sampaikan kepada anak-anak kita yang putri bagaimana mereka harus bertata krama yang baik menjadi anak-anak dengan akhlak yang berakhlakul karimah. Kemudian yang ketiganya di minggu ketiga nanti akan ada diisi dengan kegiatan kementerian ya, bagaimana cara menyulam baju ya, baju-baju yang sobek bagaimana nanti menyulamnya atau membuat taplak meja seperti apa gitu ya. Dan di minggu keempat anak-anak juga, anak-anak putri kita ajarkan tentang cara memasak, terutama kita ketahui bahwasanya anak sekarang pada malas ke dapur ya Bu ya. Iya, bahkan untuk buku-buku aja nggak tahu ya, mana lada mana ketumbar juga nggak tahu ya Bu ya. Iya, karena jangan masuk ke dapur anak-anak sekarang, maunya yang simple aja yang udah jadi ya. Nah, sekarang apalagi sekarang udah banyak bubut dan sebagainya, hanya tinggal klik saja gitu ya. Makanya kita perkenalkan kepada anak kita gitu ya, terutama anak-anak putri. Ya, dilanjut. Nah ini ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada tata tertib yang harus dilaksanakan oleh putra putri semuanya. Ya, intinya bahwasanya di sini tata tertib ini ya, kita ada yang namanya poin ya, poin untuk poin reward dan poin punishment. Ya, poin reward itu ketika anak-anak melakukan hal-hal yang baik, maka akan kita berikan reward kepada mereka. Contohnya apa? Di antaranya kemarin anak-anak kita berprestasi Bu ya. Baik itu kemarin kita sudah juara pantomim tingkat kota dan diberikan reward dari kepala sekolah, yaitu berupa beasiswa selama 3 bulan. Ya, jadi gratis SPP 3 bulan. Begitu juga untuk kelas 7 kemarin ya, baru saja mendapatkan juara ketiga pada di Hari Anak Nasional ya. Mereka mengikuti atau Ananda Alika mengikuti kegiatan anti bullying gitu ya. Itu mendapatkan juara 3 dan mendapatkan reward juga dari sekolah. Berupa apa? Berupa beasiswa gratis SPP selama 2 bulan. Itu lumayan ya. Iya, alhamdulillah. Nah, selain poin reward kita juga ada poin punishment. Poin punishment itu banyak hal Bu ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal ketika Bapak Ibu daftar ya. Di situ kan ada tata tertibnya, ada juga poin-poinnya. Namun di sini sudah kita revisi poin-poinnya. Ada banyak poin-poinnya, mulai dari pakaiannya harus seperti apa, kemudian bertutur kata harus seperti apa, di dalam kelas harus bagaimana gitu ya. Jadi kita lakukan ini supaya anak-anak benar-benar hati-hati dalam bertindak gitu ya, hati-hati dalam bertindak, dan ketika mereka melanggar aturan maka dia harus berani untuk bertanggung
bertanggung jawab, harus menerima resiko dari apa yang dia kerjakan. Gitu ya Bu ya. Intinya ingin membiasakan anak supaya lebih tertib, disiplin, sehingga nanti kedepannya akan terbiasa mereka berdisiplin, bertingkah laku dan berakhlak tadi. Nah itu saja. Selanjutnya ini poin berikutnya ya, ada banyak hal dari mulai ketika anak nanti memberi salam dan sebagainya, itu kita berikan apresiasi kepada anak-anak. Bahkan kadang-kadang di luar guru juga ketika belajar ya, ketika di dalam kelas umpamanya ada anak-anak yang bisa menjawab, kadang-kadang ada reward tertentu buat anak-anak, entah itu dikasih duit jajan tambahan atau dikasih makanan dan sebagainya. Itu adalah reward yang kita berikan untuk anak-anak kita. Ya boleh selanjutnya. Ya ini pemeriksaan atribut Bapak Ibu ya. Jadi sebelum masuk ke lapangan diperiksa dulu oleh anak OSIS. Ya bisa dilanjut. Nah ini kegiatan pembiasaannya, ya. Ada makan bersama juga. Kemudian ada penampilan anak. Jadi anak-anak yang punya bakat, gitu ya, nanti bisa ditampilkan pada kegiatan pembiasaan. Ya kemudian itu ada juga tentang bercakap-cakap bahasa Arab, ya. Kemudian juga ada yang tentang musiknya. Ya, bercakap dalam bahasa Inggris juga, storytelling dan sebagainya. Jadi bisa ditampilkan di sini. Bisa dilanjut. Nah ini kegiatan kesiswaan selama 1 tahun. Ya, dari bulan kemarin, di bulan Juli, alhamdulillah putra putri ibu sudah melaksanakan kegiatan MPLS. Dilanjutkan diakhiri dengan MPLS School. Ya. Kemudian juga kemarin tanggal 8 Agustus ada kegiatan pramuka yang insya Allah di tanggal 13 besok nih. 13, 14, 15 Agustus ini akan ada jambore ranting yang akan dilaksanakan di lapangan Cemara. Insya Allah ada beberapa anak kita yang ikut kegiatan ekskul pramuka dari kelas 7 atau 9. Ada beberapa anak yang ikut mengikuti kegiatan jambore ranting nanti ya. Jadi mungkin nanti anak ibu, putra putri ibu, nanti akan ada surat dari kami ya untuk permohonan izinnya untuk kegiatan tersebut selama 3 hari ya. Campingnya di sini di lapangan Cemara, insya Allah nanti bisa kita awasi gitu ya. Kemudian nanti di tanggal 16 Agustusnya itu juga kita akan mengadakan perlombaan Bapak Ibu untuk anak-anak kita, lomba 17-an, bukan hanya anak-anak, guru-gurunya pun nanti ikut berpartisipasi dari perlombaan tersebut. Dan di tanggal 17-nya akan ada upacara HUT RI, nanti digabung antara SMP dengan SMA, dan yang mengikuti upacaranya yaitu hanya kelas 7 saja gitu ya, karena kalau seluruh kelas nggak akan muat Bapak Ibu ya. Jadi kelas 7 untuk SMP nya hanya kelas 7, nanti untuk SMA nya hanya kelas 10 gitu ya, nanti gabung. Jadi pagi-pagi nanti tanggal 17 Agustus mohon Bapak Ibu putrinya jam 6:30 udah ada di sini, dan kalau bisa sudah sarapan terlebih dahulu ya. Iya, kita akan upacara gabungan antara SMP dengan SMA. Ya, kemudian nanti setelah upacara akan ada lomba keindahan kelas dan lomba masakan. Nanti bagi-bagi itu antara kelas 7, 8, dan 9 lombanya masing-masing apa aja. Itu per kelas nanti Bu ya. Juga dipimpin oleh wali kelas. Boleh nanti ibu-ibu ya biasanya bisa berkecimpung dengan wali kelasnya, yang koordinasi dengan wali kelasnya silakan. Ya selanjutnya nanti juga di bulan Agustus ini di tanggal 26 sampai 30 Agustus nanti mulai ada pendaftaran anggota OSIS. Ya, putra-putri ibu yang punya bakat memimpin silakan bisa nanti dimasukkan dalam organisasi intrasekolah atau organisasi OSIS yang ada di sekolah kita. Kemudian juga nanti akan ada wawancara baik dengan kakak-kakak OSISnya maupun dengan dewan gurunya. Sampai di bulan September ya, ini masih ada seleksi wawancara. Di bulan Oktober nanti akan ada Maulid Nabi. Kemudian 8 sampai 10 Oktober nanti akan ada debat calon ke OSIS dan ROHIS. Ya, jadi kita ini ada OSIS, ada ROHIS Bapak Ibu ya. OSIS itu berkecimpung untuk kegiatan-kegiatan yang non-akademiknya, kalau yang ROHIS berkegiatan di keagamaannya. Gitu ya. Boleh dilanjut Pak? Ya, silakan dilanjut. Next. Iya, di bulan Oktober baru nanti kita akan ada pemilihan ketua OSIS dan ROHIS. Jadi sekaligus nanti dengan P5-nya ya. Akan ada P5 tadi sudah disampaikan oleh Bapak Guru ya. Jadi nanti anak-anak dididik ya. Karena ini pemilihan ketua OSIS ini P5-nya itu tentang berdemokrasi
demokrasi dan kebinekaan kewarganegaraan ya. Selanjutnya di tanggal 28 Oktober nanti akan ada LDK OSIS teroris, kita gabung LDK-nya yang biasanya LDK ini nanti dilatih oleh TNI ya, bagaimana mereka bisa biar berdisiplin dengan baik. Kemudian di tanggal 9 sampai 11 Desember akan ada class meeting ya. Jadi setelah nanti mengikuti kegiatan PTS, dilanjutkan dengan class meeting yaitu lomba-lomba untuk seluruh siswa dan siswi. Kemudian setelah itu akan ada yang namanya perjurusan. Jadi Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini gitu ya, ada kegiatan-kegiatan yang berupa ekskul gitu ya, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan akademik yang seperti perjurusan ini, perkemahan di pasar tubuh ya. Kadang-kadang kita pakai perjurusan atau persadi ya, nanti dilihat dari sikonnya. Biasanya kita pakai perjurusan karena hari Ahadnya supaya beristirahat gitu ya. Dan ini kegiatan ini adalah kegiatan yang boleh nanti di kalender pendidikan sudah ada. Iya, nggak usah. Nanti ada di Mas Kualitas boleh bisa nanti ya, karena nanti di kalender pendidikan sudah ada juga gitu ya. Iya. Kemudian baca Al-Quran itu ada, dan di bawahnya lagi kita lanjut kepada sholat berjemaah, sholat zuhur berjemaah. Bahkan setelahnya pun di paling pojok ada yang namanya kultum, Bapak Ibu ya. Di situ anak-anak diajarkan untuk berani tampil, untuk menyampaikan materi yang sudah anak-anak siapkan seperti itu. Ya, lanjut Pak. Nah, di sini khusus kelas 9 untuk keagamaan, untuk prakteknya yang tadi sudah tertera ada manasik haji dan daurah jenais. Nah, ini daurah jenais masih belum. Ini untuk manasik hajinya saja. Kemarin kita sudah praktekkan di daerah Boyolali. Nah, ini Bapak Ibu praktek daurah jenais. Semua manusia, bahkan kita semua tidak akan luput. Makanya anak-anak kita diarahkan dan diajari bagaimana dan cara untuk menyikapi mayat itu sendiri, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, bahkan menguburkannya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada daurah jenais seperti ini gambarnya. Kemudian yang sudah disampaikan oleh kesiswaan tadi, bahwasanya kita akan melaksanakan yang namanya PHBI. Nah, untuk di foto ini hanya tercantum perayaan hari besar Isra Mi'raj saja. Sedangkan di keagamaan itu ada beberapa perayaan hari besar, contohnya Muharram, kemudian Kurban, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan sebagainya. Nah, untuk saat ini yang ditampilkan hanyalah Isra Mi'raj saja. Nah, ini pesantren Ramadan, Al-Quran Quran dan Bubar sudah disampaikan tadi oleh kesiswaan bahwa setiap tahun kita mengadakan pesantren Ramadan yang biasanya kita laksanakan itu selama 3 hari, Bapak Ibu. 3 hari itu kita pembelajaran materi, bahkan di dalamnya juga ada yang namanya Khatmil Quran. Kita menghatamkan Al-Quran secara bersama-sama, kemudian kita tutup dengan bukber seperti itu. Dan di situ juga ada prosesi wisudawat juga. Di situ yang wisuda adalah yang sudah hafal 30 juz bahkan lebih. Untuk tahun berikutnya insya Allah ditambah juz-juz berikutnya, baik juz 29 maupun juz 8, bahkan juz 1, juz 2 dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dari kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu
untuk anak-anak Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tambahan dari kesiswaan ya. Tadi oleh Bapak Kepala sudah disampaikan bahwasanya kita sekarang berbasis SIMS ya. Jadi ada manajemennya, jadi semua kegiatan siswa itu maupun tadi kan juga ada absensi ya, absensi yang di tag nanti anak-anak konten kartunya, kemudian juga pembayaran, begitu juga dengan poin ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya anak-anak ketika masuk ada pemeriksaan atribut dan sebagainya. Itu nanti akan dicatat oleh anak-anak OSIS. Ya, ada catatan khusus. Jadi anak-anak yang tidak memakai atribut lengkap, kemudian yang tidak pakai seragam dan sebagainya, ya atau yang terlambat hadir, gitu ya, itu nanti akan dicatat oleh anak-anak OSIS. Ya, pencatatan itu, ya, itu dikasih waktu sampai jam 7 ya. Jadi untuk yang sampai jam 7 ya itu tidak masuk dalam buku besar ya, maksudnya dalam buku kecil saja dan tidak diinfokan kepada wali murid gitu ya. Yang diinfokan kepada wali murid melalui justru itu adalah kasus-kasus yang besar saja gitu ya. Nanti pun ini tidak akan masuk ke dalam poin besar dalam umpamanya kenaikan kelas gitu ya, karena itu hanya nanti informasi kepada wali kelas di setiap semester, setiap pembagian rapor. Nanti ada tuh jumlah poin anak-anak, keterlambatannya berapa gitu ya. Ini hanya untuk mendisiplinkan anak saja gitu ya. Untuk yang tidak pakai atribut dan sebagainya itu nanti di awal-awal itu kita tegur Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang poin yang tidak besar gitu ya, itu kita tegur, kita nasihatin gitu ya kepada anak-anak. Tapi mulai dari poin 30 itu sudah kita panggil orang tua, gitu ya, sudah kita panggil orang tua, kita informasikan apa kesalahan dari anaknya, gitu ya, dan anak-anak juga selain nanti untuk sebagai tanggung jawabnya, gitu ya, kita kasih punishmentnya, entah itu menghafalkan ayat Quran, gitu ya, atau bersih-bersih halaman, atau bersih-bersih kamar mandi dan sebagainya, gitu ya, untuk punishmentnya kepada anak-anak. Nah nanti kalau umpamanya sudah dipanggil orang tua ya, sampai nanti ada surat perjanjian ya. Ketika sudah panggilan kedua berarti nanti buat surat perjanjian gitu ya. Buat surat perjanjian, kemudian setelah surat perjanjian nanti ada surat pernyataan 1, surat pernyataan 2, ada skorsing, sampai nanti di alhamdulillah masalah ini. Ya, selamat datang kepada Bapak dan Ibu narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita. Silakan. Ya, ini adalah narasumber kita pada pagi hari ini tentang parenting ya. Haja Mahmudi Ilyas, beliau adalah kakak kelas saya waktu di pondok Bapak Ibu ya. Jadi kita ketemu kembali. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya bahwasanya adanya poin bahwa untuk anak-anak ini adalah untuk mendisiplinkan anak. Intinya seperti itu ya, supaya anak-anak lebih waspada, lebih berhati-hati lagi dalam bertindak ya, supaya mereka terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik ya, dan menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan baik oleh orang tua maupun oleh kami pihak sekolah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Iya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan dari Bapak Ibu. Baik dari masalah kurikulum, kesiswaan atau keagamaan silakan. Yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Sudah cukup? Oh iya, untuk kegiatan OSIS yang ekskul itu setelah kegiatan KBM selesai. Jadi KBM itu jam 15.40, anak-anak sholat asar dulu. Jam 4 itu mulai kegiatan ekskul. Ya, untuk hari biasa dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 4 sore sampai jam 5 maksimalnya sampai jam 5 gitu ya. Ya, kalau ada kegiatan ekskul kan masing-masing anak ekskulnya beda-beda ya. Kadang-kadang ekskulnya di ekskul tarik berarti cuma hari Senin doang yang pulangnya jam 5. Adapun untuk hari yang lain itu pulangnya jam 3.40 atau jam 3 untuk yang kelas reguler.
Begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Yang ingin tanya silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Diberikan ini. Maju aja Bu, nggak apa-apa Bu. Silakan maju ke depan nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Naura. Ya. 72 ya. Iya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan untuk Khatmul Quran itu dimulai dari kelas berapa ya? Mohon maaf, kata di terlewat. Jadi harus hafal 30 juz itu sejak kelas berapa? Dari kelas berapa? Itu pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Bu. Untuk Khatmul Quran biasanya itu kita laksanakan khusus kelas 9. Tapi untuk tahun ini insya Allah dan kedepannya kita mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Karena Khatmul itu sendiri adalah sebuah khataman atau penyelesaian Al-Quran secara berjamaah. Dan untuk hafalannya mungkin tadi saya salah ya, 30 juz kali ya. Mungkin lebih tepatnya juz 30 dan bertahap juz berikutnya. Ya, jadi begini Bapak Ibu ya, untuk yang wisuda itu ya, selain yang juz 30 ada anak-anak kita yang sudah lebih dari juz 30. Jadi ya, ada yang sudah hafal juz 29, ada yang hafal sudah juz 28 maupun 27 dan sebagainya gitu ya. Itu kita wisudakan di akhir gitu ya. Nanti pada saat kegiatan praktek ibadah gitu ya, dan pada saat nanti pelajaran tahfiz di kelas, itu nanti gurunya yang akan membimbing putra-putri ibu yang sudah punya hafalan lebih dari juz 30 gitu ya. Ada yang juz 1, juz 2, atau bahkan ada yang dari belakang ya, juz 29, 27, 28. Nanti akan ada wisuda tersendiri nanti di akhir pada saat bulan Ramadan. Bisa dipahami dulu sebentar ya, bagaimana Ibu? Ya. Mohon maaf ada sama. Yang kedua terkait tadi ekspornya itu apakah menambah biaya lagi atau sudah dari pihak sekolah? Mau dijelaskan. Lalu yang ketiga terkait saya mau tanyakan bagaimana upaya dari pihak sekolah dalam penanganan anak-anak yang bermasalah. Misalnya contohnya pembulian anak ya yang sekarang sedang marak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya jawab ya. Untuk yang pertama tadi sudah dijawab. Untuk yang kedua yaitu eskul ya. Untuk eskul itu sudah tidak berbayar lagi Bu. Ya, untuk kegiatan eskul tidak berbayar lagi. Begitupun nanti ketika ada perlombaan juga sudah tidak ada biaya lagi, kecuali mungkin untuk kegiatan lomba yang memerlukan biaya yang cukup besar gitu ya, mungkin nanti akan kita libatkan orang tua pada kegiatan ekskul tersebut. Adapun untuk kegiatan yang rutin mingguan itu sudah free, tidak ada bayar gitu ya. Adapun untuk penanganan pembulian ya, kita insya Allah di kelas, makanya kenapa kita pasang CCTV yang antaranya itu amat sangat bermanfaat buat kita ya. Kita bisa melihat aktivitas anak-anak di luar jam KBM gitu ya. Kadang-kadang kan anak-anak sudah ada yang bercanda-bercanda dan sebagainya gitu ya. Nah ini selalu kita pantau anak-anak. Kalaupun memang ada ya, umpamanya anak-anak yang ribut ya, itu pertama penanganannya langsung kepada wali kelas ya. Nanti dari wali kelas umpamanya sudah berkali-kali wali kelas mengingatkan, baru nanti kita tangani oleh pembina OSIS ya. Pembina OSIS ditangani. Kemudian kalau seandainya itu anak masih nakal juga gitu ya, masih tidak ada perubahan, baru kita nanti saya akan memanggil orang tua gitu ya, akan memanggil orang tua. Dan insya Allah selama masih bisa kita tangani gitu ya anak-anak, insya Allah kita tangani terlebih dahulu gitu ya, sambil kita berikan nasihat-nasihat dan sebagainya sebelum sampai pada orang tua gitu ya. Kalau sudah kepada orang tua nanti ada punishment dan selanjutnya gitu ya Bapak Bu ya. Bagaimana Bu? Bisa dipahami Bu? Terima kasih. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Iya silakan Ibu.
Ya, untuk yang sudah punya hafalan, yang sudah punya sertifikat itu diusahakan dilanjut Bu, ya, dilanjut hafalannya. Jadi tidak paling nanti ada murojaah saja gitu ya. Lanjut ke juz berikutnya. Katakan juz yang ketiga sudah ada ya. Juz 30 kan biasanya jadi sudah hafal gitu ya. Paling nanti ada murojaah dan kemudian juga dilanjut dengan habis murojaah nanti ada pengetesan seperti itu. Ya. Oh, itu mungkin di catatan yang buku praktek ibadahnya ya. Ya. Ya, itu buat murojaahnya saja Bu. Adapun buat penambahannya nanti ada juz yang selanjutnya seharusnya dilanjutkan lagi gitu ya. Kalau untuk murojaah itu diulang memang dari juz 30 sampai juz yang sudah dia hafal itu diulang-ulang lagi gitu ya, supaya tidak hilang hafalannya gitu ya. Ya, adapun untuk selanjutnya nanti mungkin perhatian buat para guru tahfiznya ya, jadi nanti dicek lagi ya, insya Allah nanti akan dilanjutkan kepada juz selanjutnya gitu ya. Oh ya, mungkin ada tambahan lagi. Tambahan Bu terkait dengan tahfiz. Ternyata kemarin setelah kita petakan juga dari kelas 7 memang ada yang hafalannya banyak, tapi dalam tanda kutip di situ bacaannya masih belum canggih. Ya, di situ ada pengulangannya. Bahkan ada yang hafalannya sampai juz 29 tapi bacanya masih belum bisa. Nah, itu cara belum kenal huruf maka ada. Makanya dalam tanda kutip itu kita bandingkan lagi, dikelompokkan dengan kelas ibar gitu untuk mengejar bacaannya. Tapi kalau untuk hafalannya tetap kita jaga dengan sistem murojaah, karena dalam tahfiz itu ada murojaah dan ziyadah, ada tambahan dan menjaga hafalan. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah cukup Ibu? Iya. Ya, kemarin kita juga sudah mendapatkan putra putri Bapak Ibu ya, bahwasanya putranya sudah hafal Yasin gitu ya, sudah hafal surat Al-Muluk dan sebagainya, tapi ketika ditanya huruf apa itu masih belum tahu gitu. Makanya kita ulang lagi dari bacaan ikronya gitu, walaupun hafalannya sudah hafal Yasin, sudah hafal Al-Muluk dan sebagainya ya. Jadi kita pengen anak tidak hanya menghafal, tapi dia tahu huruf-hurufnya gitu ya, tahu cara membacanya dan sebagainya. Itu makanya kemarin kita ada pemetaan, dari situ kita tahu ya, anak mana saja yang harus kita petakan di mikro, di Quran dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya silakan Bapak, silakan. Mungkin yang terakhir Bapak Ibu ya, ini pertanyaannya ya, karena narasumber kita sudah hadir. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewali dari API kelas 7A. Insya Allah apa harapan kami semua para orang tua sudah terjawab sama bagian 10, bagian siswaan dan bagian keagamaan. Terus saya kembali bertanya pada Bapak Ibu, apa harapan Bapak Ibu bagian 10, bagian siswaan dan bagian keagamaan dari kita gitu. Kita kan berbagi peran gitu, Bapak Ibu di sekolah sedangkan kami di rumah gitu. Kita harus gimana gitu di rumah? Gimana? Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Tadi mungkin di awal sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwasanya perlu ada sinergitas di antara kita adalah guru dengan Bapak Ibu semuanya di rumah gitu ya. Dan ini amat penting sekali bagi kami gitu ya. Kami di sini mendidik putra putri Bapak Ibu ya, supaya anak-anak Bapak Ibu semuanya bisa berprestasi baik dalam segi akademik maupun dalam segi non akademiknya. Dan yang tidak kalah penting, kami ingin anak-anak kita semuanya, anak Bapak Ibu semuanya menjadi anak-anak soleh dan solehan yang berakhlakul karimah ya. Jadi keinginan kita dan kita juga mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Kami di sini hanya beberapa jam saja mendidik Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon bantuannya, mohon bimbingannya juga di rumah, baik dalam masalah pembelajaran yang akademiknya, begitu juga mengenai akhlaknya gitu ya. Karena sebagus apapun nilai akademiknya, kalau akhlaknya kurang bagus itu juga tidak ada apa-apanya ya Bapak Ibu ya. Yang kita utamakan adalah akhlak-akhlak daripada akhlak yang akhlak berkarimah bagi anak putri kita
semuanya, ya, para putri kita semuanya. Jadi mohon nanti mungkin akan dijelaskan oleh narasumber kita ya bagaimana, karena sekarang adalah masa anak-anak di era digital ya Bapak Ibu ya, ini juga amat sangat luar biasa pengaruhnya kepada putra putri kita semuanya. Untuk itu mungkin nanti kita Bapak Dani, kemudian Wakil Kepala Sekolah Ibu Kesena, dan para guru-guru yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan Bapak Ibu wali murid kelas 7 ya Pak, yang berbahagia. Baik, alhamdulillah saya senang sekali berada di sini. Ini jam-jamnya ngantuk, PR buat saya supaya Bapak Ibu tetap stay di sini gitu ya. Padahal dari pagi, dari jam berapa tadi, 7:30 ya Pak Bu. Oke, sebelumnya saya tadi termasuk kaget, bukan kaget sih, senang karena banyak bapak-bapak di sini. Tepuk tangan dong buat bapak-bapak. Terima kasih bapak-bapak sudah hadir, karena biasanya acara sekolah terus kemudian sambung dengan parenting, ibu-ibu yang banyak datang. Yang bapak maunya yele-yele aja gitu di rumah, udahlah ibu aja. Tapi bapak-bapak wali murid Kristen enggak begitu. Oke, izinkan saya di depan ya Pak. Baik. Oke, ayah bunda, bapak dan ibu yang berbahagia, tadi sudah dibacakan CV saya kayaknya ya enak ya kalau nggak berkenalan lebih dekat gitu. Maaf bapak dan ibu di belakang ya. Oke, nama saya Ibu Masih Ilyas, biasa saya dipanggil Ibu Ai. Saya tinggal di Islamic Village Bapak Ibu, Karawaci, dekat Villa Islam. Mungkin ada tetangga, boleh mampir ke rumah. Jalan Zaitun 1 nomor 80, dekat ya. Lengkap banget. Terus saya